Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta pelatihan Google Workspace for Education untuk sesi kedua. Kali ini kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda ya dari yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang Google Doc, Google Sheet, dan Google Sheet. Baiklah, Bapak Ibu peserta Google Workspace for Education, sebelum kita memulai pelatihan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu sempatkan untuk belajar bersama kami. Pada hari kedua ini kita akan belajar bersama Ibu Kiki yang akan menjelaskan beberapa fitur atau layanan yang ada di Google Workspace for Education. Silakan Bu Kiki untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu kami persilahkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dapat mengikuti pelatihan hari ini dengan bersemangat ya. Di sini saya akan memaparkan tiga materi sekaligus, yaitu tentang Google Doc, Google Document, Google Slide, dan Google Sheet. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya akan share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu Kiki, silakan. Di sini saya akan mengenalkan beberapa kecanggihan dari Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet. Yang pertama, kita akan mengenal kecanggihan dari Google Document. Apa sih itu Google Document? Mengenal Google Document. Google Document tersebut adalah word processor atau aplikasi pengolah kata berbasis Google, kurasi dan berbagi dokumen online dan mengaksesnya dari komputer manapun dengan koneksi internet. Suaranya agak kurang keras. Iya, terdengar pelan suaranya. Sudah ya. Sekarang apakah perbedaan dari Microsoft Word yang biasanya kita pakai dengan Google Doc? Nah, hal ini kita akan membahas perbedaannya. Nah, kalau Anda ketahui bahwa Microsoft Word dikembangkan oleh Charles Simonyi dan Richard Body pada tahun 1981. Jadi Microsoft Word tersebut telah dikembangkan dan mengalami improvement selama 37 tahun hingga saat ini. Sudah lama ya kita mengenal Microsoft Word, jadi kita sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Word. Sedangkan untuk Google Docs sendiri datang dengan solusi yang lebih spesifik, yaitu cross-platform, dapat digunakan melalui platform berbeda, contohnya mobile phone, laptop, tablet, dan lainnya. Kemudian mempunyai sinkronisasi otomatis, kemudian easily shareable, dan lebih dari itu, semua Google Doc adalah gratis ya Bapak Ibu. Lihat. Kemudian, apakah perbedaan Microsoft Word dan Google Doc? Nah, di sini ada beberapa yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah dari segi pengolahan kata. Nah, kalau sebagian besar alat pengeditan dasar ada pada Google Doc, hampir sama dengan Word ya. Jika Anda tidak membutuhkan fitur-fitur canggih dan hanya basic saja, jadi Google Doc sangat direkomendasikan karena lebih ringan. Kemudian dari segi tampilan atau interface, nah
Yang ada di sebelah kiri adalah tampilan dari Google Doc, nanti kita akan praktek secara langsung. Kemudian yang sebelah kanan adalah gambar dari Microsoft Word. Kalau Microsoft Word mungkin kita sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, ada beberapa toolbar yang berbeda dengan Google Doc. Yang ketiga, dari segi fitur file sharing, versi Office 365 menunjukkan pengalaman pengguna baru, yaitu kolaborasi antar tim pada satu dokumen yang sama. Apabila menggunakan Google Doc, tampilan dan proses sharing file sangatlah mudah dengan tampilan sederhana yang tidak akan membingungkan penggunanya. Tidak ada time delay saat berkolaborasi secara real time ketika koneksi Anda lancar. Kendalanya hanya pada koneksi ya Bapak Ibu. Jika koneksi Bapak Ibu buruk, maka jika menggunakan Google Dokumen akan terganggu sedikit. Kemudian karena Google Dokumen memang dirancang untuk pengolahan dokumen yang lebih efisien, mudah, dan bersama tim. Nah, gambar yang ada pada layar adalah gambar share with other. Jadi kita nanti bisa mengirimkan. Mohon maaf Ibu Kiki, ada saran atau komentar dari peserta bahwa suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Oke. Ya, mungkin mic-nya bisa didekatkan Ibu Kiki. Ya, kira-kira. Akan saya lanjutkan kembali. Yang keempat, dari segi multiple dan cross platform. Kalau Google Doc adalah aplikasi berbasis web, sehingga Anda dapat mengakses Google Doc tersebut dengan desktop yang berbeda pada browser Anda. Untuk desktop Google Doc tersedia untuk Windows, OS X, Linux, Chrome OS. Anda pun juga dapat mengaksesnya melalui Android dengan menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Dan kabar baiknya, Google Doc tersebut dapat digunakan secara offline pada versi mobile tanpa terhubung dengan internet. Jadi tampilan yang nanti apabila kita sudah mendownload Google Doc pada HP, tampilannya adalah seperti pada gambar ya. Kita lanjut. Nah, cara membuka Google Docs. Cara membukanya ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa melalui Gmail. Hari ini kita akan praktek langsung tiga-tiganya bagaimana caranya. Kemudian yang kedua melalui Google Drive dengan cara klik tanda plus. Kemudian yang ketiga dengan mengetik doc.new pada browser Anda nanti. Baiklah, kita akan langsung saja praktek. Saya tutup dulu. Sebentar, Ibu. Kita akan langsung praktek. Saya share screen lagi. Iya. Barangkali Ibu Erina, apakah sudah sering menggunakan Google Doc untuk dalam kegiatan pembelajaran atau misalnya untuk membuat dokumen-dokumen lainnya seperti itu? Iya, Bu Nuril. Saya biasanya buat tugas itu kalau memakai komputer sekolahan, saya biasanya menggunakan Google Doc. Supaya apa? Supaya nanti kalau sewaktu-waktu ada tugas siswa yang perlu atau RPP yang perlu diedit sewaktu-waktu, saya bisa mengeditnya lewat HP atau komputer pribadi. Nah, begitu. Dan komputer di sekolah juga bisa tanpa memakai flash disk loh ya. Nah, iya. Baiklah, silakan dilanjutkan Ibu Kiki. Baik, terima kasih. Di sini saya sudah membuka lembaran baru dari Google. Yang pertama akan kita lakukan yaitu membukanya dengan menggunakan Gmail.
Kita klik di sini Gmail. Tadi ada 3 cara, satu dari Gmail. Nah, ini tampilan dari Gmail saya. Jika sudah masuk, Bapak Ibu bisa mengklik tanda Google Apps atau tanda titik 9 aja ini yang kemarin disampaikan oleh Ibu Herlina. Suara saya bisa terdengar? Masih belum saya bisa muncul terdengar? tampilannya. Ya, tampilannya Oh, belum. tampilannya belum muncul. Oh iya. Tampilannya yang belum muncul tuh, Vicky. Ya, sudah. Masih loading. Iya. Baik, bisa dilanjutkan Ibu Kiki? Sudah muncul. Ya. Silakan diklik tanda Google Apps atau 9 titik ajaib ini. Nah, kita klik karena kita akan membuat dokumen. Jadi kita klik dokumen. Seperti ini. Silakan dulu ya. Ini adalah tampilan awal dari Google Dokumen. Di sini ada new blank dokumen atau dokumen kosong yang bisa kita tambahkan. Kemudian ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Google yang bisa kita ambil langsung. Nah, ini Belum adalah muncul cara ya yang Bu Kiki? pertama. Belum. Belum. Ya, mohon maaf. Saya sudah soalnya. Ya mungkin harus bersabar dulu ya, Bu Kiki. Saya ganti dulu wifi saya. Terima kasih. Saya ingin menyapa Bapak Ibu peserta. Ada Bapak Muhammad Ali dari Kabupaten Bengkalis Riau. Terima kasih sudah hadir. Ada Miss Senop, ada Ibu Sri Naria, ada Ibu Ari, Ibu Rivi, Bapak Abdul Somad. Terima kasih sudah hadir. Sekarang saya keluar lagi. Bagaimana Bu Kiki? Saya search lagi ya. Ya, Apakah sudah muncul? Sudah Ibu ya. Kiki? Sudah Ibu Kiki? Ini adalah beberapa tampilan dari Google Doc. Yang pertama adalah blank atau kosong, gambar kosong yang bisa diedit. Kemudian ada template yang sudah disediakan oleh Google. Ini adalah satu cara membuka Google Dokumen. Tadi ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama dari Gmail, kemudian kita buka titik 9-nya. Kemudian cara yang kedua kita bisa dari Drive. Kebetulan saya sudah membuka Drive saya. Apakah sudah muncul? Belum. Belum. Oh iya, masih. Tampilannya masih yang dokumen tadi, Vicky. Dokumen baru ya. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Bapak Ibu, wifi saya terkendala. Suaranya Ibu Kiki kelihatannya kurang jelas ya ini. Suaranya. Oh iya.
atau ditampilkan? Baik, silakan Ibu Kiki. Yang pertama tadi kita ambil dari titik 9, bisa juga di drive ya Bapak Ibu. Di drive juga ada Google Apps atau Bentar Ibu Kiki, ini ada komen ya, suaranya ya kurang jelas lagi. kurang jelas lagi. Iya, suaranya kurang kuat. Oh iya, maaf. Mungkin sangat pelan ya kedengarannya. Iya. Sudah? Nah, selain dari tanda titik 9 ajaib ini, kita juga bisa membuka Google Doc dari tanda plus yang ada di Drive. Kita coba ya. Nah, kita pilih yang Google Dokumen. Seperti ini. Maka tampilannya akan sama ya dengan Google Doc jika kita buka dari tanda titik 9 tadi. Kita langsung masuk ke blank dokumen. Tapi kita tidak dapat memilih template-nya yang sudah disediakan oleh Google. Kita langsung masuk ke kosongan, dokumen kosong. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa menggunakan tab baru. Di tab baru, kita klikkan di sini, doc, menggunakan C ya Bapak Ibu, dot new, dot new, tinggal kita enter. Nah, seperti ini. Belum muncul Ibu Jadi Kiki. tampilan Belum muncul Ibu Kiki. Belum Dari ya? ini kelihatannya sudah ada pertanyaan ya. Oh, sudah ada pertanyaan. Iya. Ya, Pos pertanyaan ini. Ya. Kenapa kok kodenya lama ya? Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Sri Naria. Ibu Kiki, apabila kita memberikan tugas atau penilaian melalui Google Doc, bagaimanakah caranya? Oh, itu masih belum saya berikan ya. Ini saya masih menerangkan bagaimana cara membuka dokumen tersebut. Nah, apabila sudah, yang pertama kita lakukan, jangan sampai lupa, kita ubah dulu judulnya. Judul dokumennya kita ubah terlebih dahulu. Misalnya kita akan memberikan tugas kepada anak-anak, tinggal kita belum ya? Belum saya ya? belum Ibu Kiki. Iya, belum di Sanskrit. Sorry. Nah, silakan. Nah, di pojok kiri atas ini kita ganti nama judulnya. Kita ganti misalnya soal bahasa Jawa kelas 2. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkan secara langsung soalnya di sini. Seperti Word, tampilan Word seperti biasa. Tetapi kecanggihan Google Dokumen yaitu otomatis akan tersimpan langsung. Jadi di tampilan sini tidak ada tanda save. Ya, jadi apa yang kita ketikkan di sini nanti akan langsung disimpan di Google Drive. Seperti itu, Bapak Ibu. Misalnya saja kita langsung nomor 1. Saya bahasa Jawa nanti. Soal kelas 2 nomor 2. Ini satu. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menentukan bahasa Indonesia. Nah, kecanggihan Google Dokumen yang kedua yaitu kita bisa menyisipkan gambar langsung. Nah, kita klik
tanda gambar ini, kita bisa upload dari komputer, bisa telusuri internet, bisa mengambil gambar dari drive, foto, dengan URL, maupun langsung dari kamera. Kita coba dulu yang kalau upload dari komputer sudah sering ya Bapak Ibu. Kita coba yang telusuri internet. Di sebelah kanan ada tanda telusuri gambar. Kita akan mencari gambar apa misalnya di materi subtema 1, tema 2 subtema 1 misalnya gambar ayunan. Gambar ayunan. Kita akan Wow. Ya, kita bisa langsung mencari. Ya, Ayunannya cepat sekali ya, tanpa kita perlu download atau sebagainya ya. Kita tinggal mencarikan, kemudian bisa ditambahkan ya Ibu Gigi. Ya, betul Bu Lina. Jadi kita tinggal mengetikkan gambar, tidak perlu kita save gambarnya dulu, kemudian kita insertkan di dokumennya, tidak perlu lagi. Kita tinggal mengetik gambar yang kita inginkan. Contohnya yang mana? Yang ini. Tinggal kita klik, kemudian kita sisipkan. Nah, gambar akan otomatis masuk. Masuk ya. Iya. Mudah ya Ibu Gigi. Ya, sangat-sangat Biasanya mudah. kalau saya menggunakan Microsoft Word, itu saya perlu mencari dulu, kemudian mendownload, baru menampilkan. Sekarang bisa langsung ya Ibu Gigi. Ya, bisa langsung Lina. Kita tidak perlu banyak menyimpan gambar-gambar yang mau kita gunakan untuk membuat soal ke anak-anak. Nah, setelah Iya. misalnya gambar sudah, kita tinggal melanjutkan misalnya gambar di atas, dan adalah benda yang berwujud misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mencari gambar dari telusuri internet ini secara langsung. Seperti itu. Kemudian kecanggihan selanjutnya, saya tuliskan di sini ya. Kecanggihan tadi yang pertama, satu, menyimpan otomatis. Jadi kalau kita menggunakan Google Doc, menyimpannya sudah langsung otomatis. Ya. Kemudian dua, dapat menyisipkan gambar secara langsung. Kita tidak perlu lagi mencari gambar, kemudian di-save dulu, tidak perlu. Kemudian, kecanggihan yang ketiga, kita dapat mengimpor file. Kita cobain. Caranya, klik file, klik buka atau open jika di komputer Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris. Kita open. Nah, kita bisa menyisipkan mau file apa yang akan kita tampilkan. Sekarang coba saya akan memilih file yang PDF ya. Saya coba. Oh, jadi jika ingin menyisipkan atau memasukkan file melalui perangkat kita bisa dipilih upload, tapi jika ingin mengimpor file dari drive tinggal dipilih drive saya begitu ya Bu Gigi ya. Iya, seperti itu. Di sini saya sudah punya file PDF itu Nuril. Kita coba ya, kita buka di Iya, boleh dipraktekkan. Bapak Ibu di rumah juga bisa mempraktekannya dengan menggunakan komputer. Ya, bisa langsung diikuti ya Bu Lina. Iya, bisa sekali. Ya, ini saya sedang mengupload file PDF Bu Lina. Nah, file PDF, ini kan bentuknya PDF. Biasanya kalau kita punya file bentuknya PDF, bisa diedit atau tidak? Tidak bisa, Kita harus tidak bisa ya. Harus kita convert dulu ya.
Nah, betul. Iya. Itu boleh. Nah, kita harus Kalau menggunakan ini, kalau menggunakan ini dengan Google Doc, kita langsung saja setelah kita buka file PDF tadi, kita klik buka dengan, nah ada pilihannya di sini. Kita klik yang Google Document. Masih belum muncul Bu Kiki. belum muncul tampilannya. Ya, sekarang masih loading Bapak Ibu. Yang bersabar, mungkin koneksi saya kurang baik. Masih belum ya? Belum Ibu Kiki. Belum. Saya keluar itu aja dari share screen. Saya share lagi. Ibu Eli, Ibu Lia, Prima, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita belajar Google Doc ya untuk saat ini. Silakan jika ada pertanyaan langsung mengetikkan di kolom komentar. Kemudian saya ingatkan untuk Bapak Ibu bahwa link presensi untuk sesi kedua sudah kami share di grup Google Classroom. Ya, Baik, silakan dilanjutkan Ibu Kiki. Ya, di sini saya punya file yang PDF tadi, Google. Ini saya buka di Google Doc. Jadi kita bisa langsung mengubahnya di Google Doc ini. Nah, ini padahal tadi filenya tadi berbentuk PDF ya Ibu Kiki. ya, benar sekali. Jadi kita tinggal open with atau buka dengan tadi, kita pilih yang Google Dokumen. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kecanggihan yang selanjutnya, kita bisa memberikan komen pada Google Doc yang kita lakukan. Jadi misalnya filenya ini kita kirimkan ke siswa, ataupun misalnya kita ke kepala sekolah filenya, maka kepala sekolah bisa membalas atau memberikan komentar dari tugas kita. Contohnya yang ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita buka misalnya komentar. Kita tambahkan komentar. Nah, di blok terlebih dahulu kita beri komentar biasanya di sini. Kalau kita sebagai guru bisa memberikan komentar kepada siswa. Contohnya, Anda, misalnya ya ini Bapak Ibu, Anda yang digunakan seharusnya tanda kurung. Kita klik komentar. Nah, seperti itu. Nanti siswa kita yang sudah kita kirim file tersebut akan bisa membuka bahwa file yang ada bloknya ini ada komentar dari gurunya. Nah, tanda yang digunakan seharusnya tanda kurung, bukan tanda yang seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, berarti sangat membantu ya jika untuk digunakan untuk pembelajaran, untuk dokumen kedinasan seperti itu ya. Kelas tinggi sangat-sangat berguna ini, sangat-sangat bagus. Betul. Iya ya, ya, biar tahu ya mana yang salah, mana yang benar. Kita langsung bisa merevisi ya. Iya. Nah, itu mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari Bu Sri Naria tadi ya. Apabila kita memberikan tugas atau penilaian melalui Google Doc, bagaimana caranya? Mungkin salah satu caranya seperti ini ya, bisa menampilkan komentar kepada tulisan hasil pekerjaan anak-anak gitu nih. Bisa dilanjutkan, Ibu Kiki silakan. Ya, bisa. Ya. Gigi, kalau misalkan kita membuat sebuah pertanyaan yang isinya komentar, apakah anak-anak bisa berkolaborasi untuk memberikan komentarnya ya dalam satu Google Doc? Bisa. Nah, nanti kan pertanyaan ini kita berikan kepada anak-anak. Caranya kita klik bagikan.
Seperti ini. Ini sama dengan yang kemarin Ibu Lina, yang email kemarin. Nah, syaratnya kita harus tahu emailnya anak-anak. Oh iya. Coba dulu Bu Nuril, karena saya yang punya emailnya Bu Nuril. Atau mungkin bisa kirim nanti saya coba ya Bisa. Ibu Gigi. Bisa. Akan tahu ya perbedaannya setelah kita edit ya. Ya. Pilihannya ada editor, mengakses lihat saja, dan memberi komentar. Jika diklik yang memberi komentar, jadi anak-anak hanya bisa memberikan komentar, tetapi tidak bisa mengedit. Seperti itu. Tetapi apabila kita klik yang mengakses lihat saja, jadi yang menerima link tersebut hanya bisa melihat, tanpa bisa mengedit dan memberi komentar. Seperti itu. Mudah ya Ibu Gigi ya. Iya, sangat-sangat mudah. Kemudian sebelum selesai, ini bisa diberitahu orangnya ya, klik tanda centangnya. Kemudian ada pesannya, misalnya segera direvisi. Misalnya seperti itu. Nanti kita kirimkan, maka anak-anak bisa langsung melihat ke emailnya bahwa ada pemberitahuan dari saya untuk segera direvisi. Seperti itu, tinggal klik tanda kirim. Sudah selesai. Seperti itu. Nah, saya ingin bertanya hal mendasar dulu nih Bu Gigi. Ya, Barangkali saya ingin menulis nih di ya. layar Google Doc saya, tapi saya ingin memberi warna, kemudian memberikan tulisan, bentuknya itu pengen yang macam-macam begitu, ingin memberikan huruf tebal atau garis bawah. Nah, mungkin bisa diberikan contohnya. Ya, ini ya Bapak Ibu. Yang pertama kita dapat menyimpan otomatis, kedua menyisipkan gambar secara langsung, yang ketiga mengimport file, ya, mengimport file PDF tadi ya. Nah, ini bisa kita blok. Kalau misalnya ingin membuat font tulisan yang berbeda, tinggal kita blok. Kita pilih fontnya. Di sini ada beberapa font yang bisa kita pilih. Misalnya, saya mau yang tulisannya kayak Latin. Tapi tidak jelas. Kita ganti ke Comic Sans. Nah, Masih belum muncul Ibu Gigi. Sebentar, Muncul Ibu Gigi. ya, masih loading. saya stop. Saya sekali lagi. Sudah muncul? Nah ini. Nah, silakan. Ya. Nah, ini sudah ada tulisan misalnya ya. Bapak Ibu sudah mengetikkan soalnya. Kita blok saja. Kalau misalnya mengganti font, kita blok. Kita pilih fontnya yang kita inginkan. Nah, ini seperti di Microsoft Word. Sama. Tinggal kita pilih mana yang kita inginkan. Misalnya Times New Roman. Nah, fontnya jangan 11 pun, ukuran fontnya 12. Bisa kita buka. Apabila tanda yang kiri dikurangi, berarti diperkecil. Kalau yang tanda plus, berarti diperbesar. Kalau misalnya ingin di bold atau dipertekan, kita blok dulu. Kita tekan tanda bold. Kalau ingin yang tanda kiri, garis bawah. Sama ya Bapak Ibu dengan tampilan yang ada di Microsoft Word. Kemudian tulisannya kita warna merah misalnya. Nah, seperti ini. Bisa enter sama. Kemudian yang bawah misalnya kita bold, kita beri warna hijau.
kita juga bisa menyisipkan link di Moodle dan Ibunya. Ini untuk di Word tidak ada ya. Kita bisa menyisipkan link. Nah, misalnya kita menerangkan materi tentang tempat wisata. Tetapi kita tidak ada videonya, kita hanya menampilkan linknya saja. Linknya bisa kita taruh di sebelah sini. Contohnya, kita langsung aja. Kita coba dulu. Misalnya untuk apa ya? Yang bisa langsung. Jadi semua fitur yang ada di Google Doc ini sama persis seperti di Microsoft Word sebenarnya ya, Ibu Erlina, Ibu Gigi. Hanya saja ada kelebihan lain, ya. Betul, ada penyimpanan secara otomatis, kemudian jadi tidak perlu khawatir lagi untuk lampu mati, betul, langsung disimpan secara otomatis begitu. Apalagi kalau kena virus sih ya. Ibu Gigi, aman ya ini ya. Kita bahas. Aman. Kalau yang kita edit ini semuanya nanti akan masuk di drive kita dulunya. Jadi itu semua langsung di Google Drive. Ya. Kapanpun bisa kita buka ya tentunya. Ya, misalnya file ini sudah selesai, akan saya tutup. Saya tinggal melihatnya di dokumen saya di Drive. Nah, coba ditampilkan, Ibu Gigi. Apakah sudah muncul? Nah, ini Ibu Gigi melihat di drive-nya. Nah, ini Drive saya. Gimana ya tadi Bu Gigi? Cara cepatnya bagaimana ya Bu Gigi ya? Kemarin. Kenapa? Cara mencari dokumen yang barusan kita buat tadi, kalau misalkan kita lupa ya memberi nama, caranya bagaimana ya? Kemarin sudah ya Ibu Gigi? Sudah. Coba Bagaimana caranya? dipraktikkan. Oke, bagaimana caranya? Bentar ya. Yang paling menarik di Google Doc ini tadi bisa memberikan komentar begitu ya. Jadi antara namanya belajar antara siswa dengan gurunya pasti harus ada komunikasi begitu. Jika komunikasinya tidak melalui Google Meet, Google Workspace for Education juga menyediakan Google Doc yang bisa diberi komentar begitu ya. Jadi tidak harus melulu secara lesan tapi juga secara tulisan mereka memahami apa dari tugas saya yang kurang, apa yang masih belum sesuai begitu. Iya, menurut ya mudah sekali ya kalau menggunakan Google Doc. Dan Betul, jadi tidak semuanya ada kan komunikasi ada yang fiturnya berbagi. Betul. Jadi kita bisa edit kapanpun, sesama guru pun kalau kita membuat RPP, kita bisa berbagi tugas ya, tanpa Ya, kita perlu bisa copy melalui flash disk. Kita langsung ya, kita buka saja melalui drive kita, kemudian kita bisa edit langsung, begitu ya Bu Nuril ya? betul. Jadi kalau kita mendapatkan file dari orang lain, kita bisa memilih di drive kita yang itu dibagikan kepada saya. Ya, jadi bukan di drive saya. Yang perlu diingat bahwa yang ada di drive saya itu yang kita buat, begitu ya. Tapi kalau yang dibagikan kepada saya, itu file yang dikirim oleh orang lain, seperti itu. Iya. Ini contohnya kalau dibagikan kepada saya, ini ada beberapa contoh. Nah, untuk file yang kita edit tadi, Google Doc tadi ada di drive saya, karena saya sendiri yang membuat. Nah ini, soal kelas 2, tema 2, sudah tema 1. Ini sudah ada di sini. Jadi otomatis tersimpan. Seperti itu. Baik, untuk Google Doc, mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Apabila nanti ada pertanyaan tentang Google Doc, boleh didapatkan di live streaming. Baik.
Lalu kemudian materi berikutnya apa ini, Bu Kiki? Kita belajar apa materi lagi hari ini? berikutnya kita akan belajar tentang Google Slide. Baik, Google Slide. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar, sekilas mungkin tahu, tapi belum mengetahui secara detail untuk apa saja kecanggihan yang ada di dalamnya. Silakan ditanyakan ini kepada Ibu Kiki, mumpung Ibu Kiki sedang membahas tentang Google Slide. Ya, nanti untuk tugasnya Bapak Ibu, tugasnya tentang Google Slide ini. Jadi mohon Bapak Ibu, nanti apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan secara langsung. Kita mengenal kecanggihan Google Slide. Mohon ditampilkan kembali. Belum, Ibu Kiki? Baik, silakan. Ya, mengenal kecanggihan Google Slide. Ini ada beberapa yang Ibu, aksesibilitas Google Slide tidak memerlukan instalasi perangkat lunak apapun untuk dapat berjalan. Ini karena Google Slide adalah perangkat lunak yang sudah tersedia di internet. Yang Anda butuhkan untuk memulai mempersiapkan presentasi hanyalah akun Google dan sambungan internet. Layanan Google Slide gratis untuk digunakan. Sedangkan PowerPoint membutuhkan perangkat lunak Microsoft Office untuk diinstal pada PC agar dapat digunakan. Pengguna harus membeli programnya untuk kemudian dipasang di komputernya. Kendati demikian, ini Microsoft juga mengembangkan PowerPoint Live, versi PowerPoint yang bisa diakses secara online. Mohon maaf, suara saya apakah terdengar? Sudah jelas? Silakan dilanjut. Yang berikutnya, cadangan dan penyimpanan. Google Slide menyimpan semua data di Google Drive yang berbasis Word. Artinya, pengguna tidak perlu menekan save untuk menyimpan. Semua perubahan secara otomatis disimpan ke cloud secara real time. Jadi sama dengan Google Dokumen tadi, Google Slide juga tersimpan secara otomatis. Adapun PowerPoint tidak menawarkan penyimpanan otomatis. Jadi kalau kita menggunakan PowerPoint, Kita harus save terlebih dahulu. Presentasi yang disimpan di hard disk Anda dan dapat diakses di komputer. Jadi kita harus menyimpannya dulu. Apakah kita simpan di dokumen atau di mana, kita harus simpan dulu. Kemudian setiap ingin menyimpan harus memilih save. Nanti apabila kita lupa memilih save, nanti tidak akan tersimpan. Nah, penyimpanan otomatis hanya tersedia di versi terbaru, yakni PowerPoint 2016. Jika Bapak Ibu menginginkan menggunakan PowerPoint 2016, maka penyimpanannya sudah secara otomatis, atau Office-nya harus yang 365, seperti itu. Kemudian fontnya. Font Google Slide mendukung semua Google Font. Jadi Anda memiliki berbagai macam font yang tersedia tanpa perlu menginstal apapun. Jadi sudah disediakan oleh Google. Kemudian PowerPoint menggunakan font yang diinstal secara lokal. Ini berarti jika ingin menggunakan font tertentu atau font baru, pengguna harus menginstal font terlebih dahulu di komputernya. Seperti itu. Cara membuka Google Slide sama dengan Google Dokumen tadi, ada 3 cara. Kita akan langsung praktek. Kita bisa langsung membukanya di tanda titik 9 ajaib ini, bisa. Kita klik, kemudian kita klik yang slide. Kalau misalnya ingin menggunakan tanda plus baru ini juga bisa. Nah, kita klik tanda plus tadi, kita pilih yang Google Slide. Seperti itu. Kita coba dulu ya. Nah, saya yang memilih yang di tanda titik 9 di Google Apps. Nah, jika kita memilih tanda yang di Google Apps, kita
Dapatkan tampilan awal dari Google Slide. Ada yang blank atau kosong, kemudian ada template yang sudah disediakan oleh Google. Ibu Kiki, tampilannya belum muncul Ibu Kiki. Masih draft. Iya, Oh, seperti itu. belum share screen, masih tampilan draft. Oh, Mungkin bisa diulangi lagi. Bagaimana tampilan Google Slide-nya Ibu Kiki? Baik, sudah silakan Ibu Kiki. sudah ya? Sudah. Ini tampilannya dari Google Slide yang masih kosong. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah template yang sudah disediakan oleh Google. Apabila kita ingin membuat presentasi baru, kita tinggal klik yang kosong, tanda kosong. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Seperti itu. Nah, sangat mirip dengan PowerPoint ya Ibu Kiki ya. Ya, Kalau di tampilannya Microsoft ya. sangat mirip. Ya, tetapi ada beberapa yang membedakan, Ibu Nuril. Nah, apa Ibu saja itu Kiki. Ibu Kiki? Nah, yang pertama, saya tuliskan di sini ya. Tersimpan otomatis. Yang pertama, tersimpan. Nah, tersimpannya. Berarti seperti itu ya Ibu Kiki? Seperti Google Doc tadi ya? Iya, Secara otomatis. seperti ke Google Doc tadi. Nah, kita bisa lihat tandanya. Misalnya ini kan punya saya. Setelah kita menuliskan ataupun apapun, file kita akan langsung tersimpan. Ini disimpan ke drive. Seperti itu. Jadi file ini sudah tersimpan secara otomatis. Kemudian kecanggihan yang kedua yaitu kita dapat membuat presentasi secara offline. Kita juga bisa, ini kan online misalnya. Kita bisa mengubahnya ke offline. Caranya kita klik file, kemudian kita klik sediakan offline. Jadi Masih nanti belum kita muncul Ibu Kiki sebentar. Nah, silakan dilanjutkan. sudah. Sudah. Nah, aktifkan mode offline untuk semua file. Nah, jadi Kita dalam tidak artian mode offline ini tidak memerlukan jaringan internet begitu Ya. Ibu Kiki ya. Ya, tidak perlu jaringan internet. Kita bisa mengeditnya tanpa menggunakan internet seperti ini. Apabila kita akan mengaktifkan kembali, tinggal kita klik file, sediakan versi offline-nya tadi. Nah, dokumen tidak lagi tersedia offline. Jadi ini sudah online. Seperti itu. Kemudian kita nomor 2 berarti tadi kecanggihan yang kedua dapat dilakukan secara online. Dapat digunakan secara offline. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada lagi kecanggihan dari Google Slide, yaitu kita dapat menyisipkan sama seperti tadi gambar, kotak teks, audio dan video langsung dari file tersebut. Kita coba ya, kita buat di new blank, kita tambahkan dokumen baru, kita pilih yang mana bisa. Saya pilih yang kosong ya. Nah, di pojok bawah ini ada tanda explore atau pelajari. Bisa kita klik di sini. Nah, di sini kita tinggal mengklikkan. Kita mau mencari apa? Contohnya alat musik. Oh, sudah. Belum ya? Ya. Sudah.
Sudah. Upload. Tinggal kita klik. Nah, kita pilih yang gambar. Ada pilihan objek, gambar, dan drive. Sebentar, Rizky belum muncul. Belum ya? Belum, ditunggu. Ya. Kemudian Nah, sudah Ibu Kiki. sudah ya. Nah, sama dengan Google Doc tadi, kita bisa menyisipkan gambarnya seperti ini. Misalnya ini, kita klik tanda plusnya saja. Otomatis langsung menyisipkan seperti ini. Nah, Sangat misalnya mudah ya, tadi. Ibu. Bu Ya. Kiki, bagaimana kalau ingin menyisipkan video yang dari YouTube? Apakah bisa, Ibu? Bisa menyisipkan video dari YouTube. Oke, baiklah. Kan biasanya kalau anak-anak kita mempresentasikan kepada anak-anak, kemudian kita ingin menampilkan video. Nah, kita bisa pasang ya di slide-nya ini ya. Ya. Caranya bagaimana, Ibu Kiki? Ya, kita buat slide baru dulu. Kemudian klik explore atau pelajari. Tinggal kita klik. Oh, video ya, Ibu ya? Ya, Oh ya, sorry. Yoi. Kita sisipkan video. Kita klik. Nah, kita langsung terjun di YouTube, Ibu Lina. Wah, mudah sekali ya. Ya, Terus kita kemudian? tinggal mencari. Kalau sudah muncul seperti itu, kalau kita ingin menampilkan video tentang Video tentang apa, Ibu Lina? tarian, ya pola lantai pada tarian. Oh iya. Tinggal diketikkan aja video pola lantai Pada tari gitu ya. Iya. Nah, seperti ini Bu Lina. Langsung muncul ya, Ibu Kiki. ya Nah, silakan Ibu Kiki bisa memilih salah satu ya. Diberi contoh Dan- salah satu. Iya, biar Bapak Ibu tahu bagaimana Ya, misalnya- perbedaannya video dengan gambar. Iya. Misalnya kita pilih yang atas atau bawah ini saya tinggal kita klik kemudian pilih, otomatis video tersebut akan masuk. Nah, seperti ini. Kita tinggal menggeser, kita lanjutkan seperti ini. Seperti itu, Ibu Lina. Wah, enak ya Ibu Kiki ya, nggak perlu download atau Ya, ya, kita langsung bisa mencarinya ya. tinggal mencarinya. Kemudian di bawahnya sini bisa diberi tulisan. Kita klik tanda T ini, Ya. kemudian kita tarik garis di sini. Kita beri penjelasan. Video pola lantai pada harian. Sebenarnya seperti itu. Nanti anak-anak akan tahu bahwa itu adalah video harian. Coba Ibu Pola dalam tarian. klik di videonya tadi. Ibu. Ya. Ada pengaturan apa ya Ibu? Kenapa? Sebelah kanan ini tadi ada pengaturan apa ya itu? Sebelah kanan ini opsi format ini. Oh iya, opsi Format videonya tadi. ya opsi format ini digunakan untuk tata letak, Ibu Lina. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur tata letak dari tampilan yang kita ingat. Contohnya Sudah diatur secara otomatis ya? Sudah diaturkan. Iya, sudah diaturkan otomatis oleh Google. Nah, seperti jadi itu ya. Google Slide ini Ya. sangat cocok untuk presentasi ya Iya. kepada anak-anak. Coba Kita sudah Ibu tidak Seperti perlu itu. Coba untuk setelah kita Coba Ibu membuat Kiki klikkan di presentasinya, videonya itu. Nanti kayaknya tadi ada muncul pilihan-pilihan ya. pilihan yang mana? Iya. Di videonya ya, di Ibu Kiki Videonya? Ya. Ini, Nah, mohon maaf suaranya kayaknya putus-putus di saya. iya. Tadi muncul pilihan katanya Ibu Kiki.
Jadi kita bisa putar secara otomatis ya. Ya, ini bisa kita putar secara otomatis jika kita presentasikan. Nah, ini bisa diputar secara otomatis seperti ini. Saya Nah, kemudian kecanggihan berikutnya, ini kan video tata letaknya sudah bisa ditatakan oleh Google. Sekarang yang kembali lagi ke gambar tadi, Brina. Ini Nah, kan mohon Bapak maaf Ibu. Bu Kiki, saya potong. Ada pertanyaan nih dari ya. Ibu Eli. Maaf Bu, saya Ya. kurang paham tentang cara menyisipkan video. Oh, menyisipkan Nah, mungkin video. perlu diulangi lagi tadi bagaimana cara menyisipkan video di Google Slide begitu. Oke, baik. Saya mulai dari kita buat slide baru ya, Bapak Ibu. Saya memilihnya yang kosong, yang blank seperti ini. Kemudian kita klik sisipkan. Itu, ya. Ada gambar, kotak teks, audio, dan video. Kita klik yang video. Nah, seperti ini. Nanti kita akan dibawa langsung ke halaman YouTube. Kita tinggal kita mau cari video apa. Contoh lagi, jangan video bola lantai. Video jadi hujan. Seperti itu, tinggal kita enter saja. Nah, akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih yang paling sesuai dengan materi kita. Contohnya yang ini. Proses terjadi hujan, siklus air ada di kelas 3, tema 5, subtema 3. Kita pilih, tinggal kita pilih. Nah, video akan otomatis masuk. Seperti itu. Kemudian di bawah videonya bisa kita beri Terangan teks. begitu ya. Ya, kita beri teks supaya menarik misalnya ya. Oke. Nah, itu loh Bu, ini yang saya maksud tadi. Oh, yang ini. Keluar videonya, iya. Ya. Yang tadi ketika Yang ini. Oh, kita iya. menampilkan videonya. Nah, di situ Bu ada Lina, format, di mic-nya situ loh, masih ini. mute ya. Ya. Opsi formatnya di situ loh. Ya, di sini ada opsi Apakah kita format. bisa memotong video tersebut? Penontonnya yang Ibu Lina, mic-nya masih mute ya. Baik. Saya ulangi lagi, Bu Kiki. Nah, di bagian format di situ, Ini yang apakah ini. kita nanti bisa memotong videonya? Ya, bisa Ibu. Nah, kita tinggal klik di sini. Nah, kita putar ya. Kita lihat dulu misalnya, oh saya yang depan ini tidak perlu saya tampilkan karena masih perkenalan misalnya. Kita lihat ini di menit berapa. Nah, misalnya ini berapa? Materinya ada di menit, misalnya 1 menit ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi. Nah, berarti kita potong dari sini. Dimulai dari menit keberapa bisa kita tuliskan di sini. Gunakan waktu yang saat ini. Misalnya dari 1 menit ya tadi. Kita ganti 1. Ini. Kemudian berakhir pada menit keberapa? Kita lihat dulu. akan Misalnya kita hanya sudah butuh paham. sampai sini saja. 7 ya, menit ke-7 misalnya. benar sekali. Tinggal kita ganti saja. Nomor urut ketiga 07. diisi pada kotak yang mana? Seperti itu. Betul. Nah, ya otomatis akan terpotong videonya. Wah, mudah ya Ibu Kiki ya. Berarti Ya. kita bisa memotong tanpa perlu mengedit videonya terlebih dahulu Ya. ya. Kita tidak perlu Dengan mengedit menggunakan slide, langsung lain. kita gunakan ini ya, pemotong videonya ya. Ya, kita gunakannya langsung di pemutaran video. Kita mau potong bagian yang mana, kita bisa langsung. Seperti itu. Saya jelaskan lagi untuk yang tugas saya yang tentang gambar ya. Karena ini tugasnya juga akan menggunakan ini.
Kita ambil 2 gambar, kita sisipkan, ini sudah 1. Kita sisipkan lagi, kita klik explore yang 2. Kita ambil lagi gambar lagi. Contohnya di start. Klik yang gambar. Nah, tanda plus atasnya. Kita klik. Nah, otomatis akan langsung tersisipkan. Kemudian saya juga akan nulis misalnya keterangan macam-macam alat musik, misalnya seperti itu ya. Nah, kita close yang ada di sebelah kanan ini, kemudian kita klik lagi explore. Nah, di sini ada tata letak. Sama Google sudah disediakan. Misalnya gambarnya, oh mau dibuat seperti ini. Jelek, oh yang ini. Nah, ini sudah ditatakan oleh Google. Kita tinggal memilih saja layoutnya. Seperti itu, Ibu Lina dan Ibu Nuril. Kita ambil dari layoutnya. Baik, Bapak Ibu. Ya. Semuanya tinggal cari tanpa harus ikut. Iya, sangat-sangat mudah dan sangat membantu kita, Bina. Kita tidak perlu lagi membuat PPT atau PowerPoint lama-lama, karena kita tinggal langsung cari aja. Langsung dari YouTube bisa, kita juga bisa. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat misalnya fotonya Alexandra Foto. Misalnya kita akan mengenalkan tentang ini ya. Kita ambil gambarnya. Nah, kita klik. Ini kan gambarnya kotak ya Ibu Nina, Ibu Nuril. Iya. Nah, kita bisa membentuknya menggunakan crop. Di crop shape-nya. Kita klik pangkas gambar yang ini. Nah, kita klik yang bentuk. Mau bentuknya seperti apa? Misalnya lingkaran, bisa seperti ini. Jadinya menarik. Jika diberikan ke anak-anak. Seperti itu. Oh, ini jelek Bu. Saya mau bentuknya yang apa misalnya ini? Ketiga. Atau seperti 4 bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Cara crop bentuknya. Mungkin untuk Google Slide sampai dulu. Nah, terkait dengan tugas Ibu Kiki, bisa diulang sekilas lagi apa saja tugas praktek yang perlu Bapak Ibu peserta selesaikan ini tentang Google Slide. Tugas untuk Google Slide Bapak Ibu yaitu yang pertama, Bapak Ibu akan menyisipkan foto Bapak Ibu, kemudian diberi nama di sebelahnya. Misalnya foto saya ini ya. Tadi caranya saya sudah cari foto saya di mana. Kalau Bapak Ibu mau mengambil fotonya sendiri, Bapak Ibu tinggal sisipkan gambar, Bapak Ibu cari fotonya ada di mana. Ada di komputer kah? Atau di Drive? Bisa. Bisa Bapak Ibu tambahkan. Kalau misalnya tidak usah saya beli foto saya ya. Contohnya ini saja. Setelah fotonya sudah, kemudian kita beri nama. Ini namanya Bapak Ibu nanti untuk foto saya. Nama Bapak Ibu dan asal daerahnya dari mana. Kalau ini contohnya Alexandra Foto. Seperti ini. Kemudian di tugas itu Bapak Ibu disuruh bagaimana cara menata letak. Jadi tidak usah manual. Bapak Ibu tinggal langsung cari di pelajari kata explore. Nah, Bapak Ibu pilih mau yang mana tata letaknya yang bagus. Misalnya ini. Oh, yang ini aja bagus. Nah, seperti itu. Itu tugas yang slide pertama.
Untuk slide kedua, tugasnya Bapak Ibu adalah menyisipkan gambar. Oh, mohon maaf. Menyisipkan Video. video. Ya, insert video seperti ini. Jadi Bapak Ibu cari videonya, disisipkan video, kemudian cari di YouTube video apapun boleh. Kemudian Bapak Ibu beri nama. Nah, setelah diberi nama, slide 2 tugasnya sudah selesai. Kemudian ganti tema Ibu dulu kalau tidak salah. Nah, kalau misalnya mau ganti tema, tinggal diklik yang atas ini, ubah tema. Kita klik. Nah, temanya ada di sebelah kanan ini. Kita bisa memilih. Contohnya kita mau yang mana? Yang mana hijau ini? Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Ini masih hijau ya, sama. Ini juga dokumen kalau kita pilih yang tema hitam, jadinya seperti ini. Untuk yang slide 3, Bapak Ibu disuruh menyisipkan 3 gambar. Nah, Bapak Ibu tinggal cari saja. Disisipkan gambar lewat sini boleh, menuju telusur internet, atau lewat tombol yang bawah, explore atau pelajari. Tinggal itu 3 gambarnya terserah Bapak Ibu. Misalnya gambar apa? Mau gambar apa? Dulu Ibu. Makanan tradisional apa? Boleh. Oh, ini sudah waktunya masuk. Gudeg Ibu Kiki. Yang Dari yang Jogja. untuk menampilkan makanan. Dari lapar ini Bapak Ibu semuanya. Wow, Wah, gambarnya sangat menarik. jadi kepingin ini. Ini yang mana? Udah tampilannya. Kita klik salah satu, misalnya ini kita sisipkan saja. Itu sudah ada satu. Selain itu apa lagi? Apalagi Kita Bu menyisipkan Herlina. apa? Apa kuliner makanan favoritnya? Apa Ibu Kiki? Makanan favorit kuliner apa? Biar saya carikan. Karena temanya makanan mungkin kalau dilanjutkan makanan gado-gado mungkin. Oh, gado-gado. Iya. Di sini sudah ada langsung. Kita klik saja gambar. Nah, sangat menggoda kuliner. Nah, ini gambarnya. Kemudian satu lagi, bakso misalnya ya. Nah, perintahnya di tugas setelah diganti temanya, kemudian ditambahkan 3 gambar, kemudian kita rubah bentuknya atau cross shape. Misalnya yang gado-gado saya bentuk ini, kemudian yang tadi supaya agak bagus saya ini yang ini misalnya. Kemudian yang bakso supaya tidak polosan itu saya pilih yang sedikit lagi. Saya pilih aja. Contohnya seperti itu. Itu tugasnya Ibu beli. Baik, berarti ada tiga slide ya dalam bagian tugas slide. Yang pertama menyisipkan gambar, kemudian mengatur layoutnya, sekalian memberikan keterangan atau teks dalam gambar tersebut. Kemudian slide kedua menyisipkan video, sama juga memberikan keterangan dan pengaturan layoutnya. Kemudian yang ketiga juga menyisipkan gambar, tapi sebanyak 3 macam tanpa temanya tidak ditentukan ya Ibu Kiki ya. Tidak usah. Ya, terserah. Jadi temanya suka-suka Bapak Ibu peserta begitu nih. Ya. Iya, jadi untuk yang slide terakhir Bapak Ibu menyisipkan 3 gambar, kemudian tinggal mengubah bentuknya. Bisa seperti yang dicontohkan oleh Ibu Kiki, seperti itu. Ya, saya tambahkan untuk teksnya juga bisa. Teksnya kalau mengedit sama dengan Google Doc tadi ya Bapak Ibu. Fontnya kita bisa memilih seperti ini. Ukuran fontnya berapa?
Bisa kita taruh di atas ini juga bisa, tinggal kita taruh seperti ini. Kalau misalnya tulisannya mau kita ganti juga bisa. Kita klik yang warna teks ini, warna apa, merah, bisa kuning, biru, dan seragam. Seperti ini. Nah, jadi segala macam variasi bentuk dan warna diserahkan kepada kreativitas Bapak Ibu peserta, begitu ya Ibu Kiki ya? Ya, yang penting Bapak Ibu sudah bisa bagaimana caranya mengontrol gambar, mau Betul. bentuk lingkaran ataupun kotak. Ini jangan sampai kotak biasa ya, seperti itu. Ya, Ibu Kiki. Kelihatannya Ibu Kiki tadi kelupaan ya memberikan nama filenya. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Di ujung kiri atas. Ya, di ujung kiri atas jangan lupa Bapak Ibu. Bagaimana cara memberikan nama filenya? Ya, kita tinggal klik saja. Kita delete. Ini tinggal kita beri nama aja. Misalnya karena ini materi praktek, saya tulis ya. Materi praktek. Nah, seperti ini. Jika sudah, file ini akan langsung tersimpan di drive Bapak Ibu semua. Seperti itu. Kita tidak usah, tidak perlu menyimpan menggunakan tanda file, save, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu jika sudah membuat proyek di Google Slide dikirimkan ke drive bersama, begitu ya Ibu Kiki ya? Ya, mungkin nanti Agar Ibu kami Kiki bisa koreksi. bisa mempraktekkannya ya. Ibu Kiki ini kelihatannya ada pertanyaan ini dari Betul, Bapak. ini dari Bapak Abdul Somad. Iya, Nah, betul. saya mencoba menyisipkan video melalui YouTube, tidak bisa Ibu Kiki searchingnya hasilnya not found. Hasilnya not found. Mungkin dicek sinyalnya ya Bapak. Menyisipkan video. Mungkin karena video itu ukurannya size-nya Ya. besar begitu ya, jadi Jadi memang perlu harus loading. ya koneksinya harus Betul. coba yang gambar terlebih dahulu Bapak. Kalau misalnya gambar besar, karena gambar kan misalnya kecil. Ini caranya Bapak Agus semua bisa kayak ini ya, tapi not found seperti itu. Coba lagi di sini sisipkan video, tinggal diklik saja. Bapak klik di ini ya, judul videonya yang akan kita cari apa. Kemudian tinggal klik ini seperti itu. Mungkin itu. Jangan lupa setelah diklik videonya kemudian klik pilih begitu Bu Kiki ya. Iya, diklik pilih. Ya mungkin ada beberapa step langkah yang terlewat, mungkin Bapak Abdul Somad, Ya. monggo silakan dicoba Bapak. Ya, nanti coba kembali Bapak. Baik, waktu kita sudah 1 jam lebih 13 menit ini Bu Kiki. Monggo silakan dilanjut, apakah ada materi lainnya? Ya. Masih ada satu lagi Ibu Murid. Ibu Kiki, sebentar. Saya potong dulu ya. Ini kan sudah membuat, ini terkait dengan tugasnya Bapak Ibu semuanya. Setelah kita membuat slide, itu kita harus memindahkannya ke folder Drive bersama. Iya, drive bersama. Bagaimana caranya Ibu Kiki? Coba Ibu Kiki praktekkan. Boleh di share screen Bu Kiki. Iya. Project yang ini tadi karena pasti sudah tersave ya di drive-nya Ibu Kiki. Ya, sebentar ya. Masih belum Bapak Ibu sebentar. Di sini akan saya share screen. Nah, jika Google Doc tadi bisa kolaborasi, apakah Google Slide juga bisa kolaborasi? Mungkin Ibu Herlina bisa menjawab dan Ibu Kiki. Bu Erlina dulu saya. Iya, mencari sampai informasi. menunggu presentasinya dari Ibu Kiki ya. Betul. Ya. Semua aplikasi dari Google Workspace itu bisa digunakan untuk berkolaborasi Bu Nuril. Kita bisa edit bersama atau mungkin kita setting untuk penglihatan saja atau hanya mendownload
filenya saja bisa. Jadi baik itu Google Doc, Google Slide, maupun Google Sheet, Google Form yang biasanya dengan membuat soal, ini kita bisa berkolaborasi, baik itu mengedit, copy, atau hanya pilihan akses yang saja bisa kita lakukan. Baik. Ya, sudah Bu. Saya akan menampilkan bagaimana caranya mengirimkan di praktik. Monggo di share screen. Ya. Ah iya, ini Bapak Abdul Somad sudah bisa. Saya pakai HP, ini saya coba bisa menyisipkan videonya. Memang proyek dari Google Slide ini memang akan lebih mudah jika dipraktekkan di PC Bapak atau di laptop gitu ya. Kalau di handphone atau Android harus download aplikasi khusus Google Slide begitu. Iya. Tapi ya itu pun menjadi kelemahannya. Apabila sinyalnya kurang baik, kalau upload Betul. video mungkin ya Sedikit agak lama begitu deh. Monggo di share screen Ibu Kiki. Sudah, silakan. ini kembali ke drive saya tadi ya Bapak Ibu. Nah, file yang sudah Google Slide tadi yang sudah saya praktikkan, tadi saya beri judul materi praktik. Nah, misalnya ini tugas Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja tugasnya ini. Nah, kita pilih, kita pindahkan saja bisa. Hanya kita pindahkan ke ini ya, kita klik. Kita pindahkan ke drive bersama karena materi kita mengumpulkan tugasnya di praktek ini ya. Nah, kita pindahkan ke sini terlebih dahulu. Kita pindahkan. Satu item dipindahkan ke praktik workspace. Nah, sudah. Tinggal kita lihat di drive bersama kita. Nah, praktik workspace for education kita klik. Nah, kita cari materi kita ini ya, yang ini. Kita buat folder terlebih dahulu dari yang kemarin diterangkan oleh Berlina. Caranya, kita klik tanda plus ini baru. Atau Bapak Ibu jika sudah punya filenya, Bapak Ibu tinggal menyisipkan. Karena saya masih belum punya file atau foldernya, jadi saya harus buat folder baru. Tetapi apabila Bapak Ibu sudah punya foldernya, Bapak Ibu tinggal menyisipkan saja materinya atau materi Google Slide yang sudah dibuat tadi ke foldernya Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Kemarin punyanya Bu Herlina sudah dihapus di sini ya. Sudah dihapus. Saya buat baru lagi ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang supaya sudah tidak tertumpuk itu kemarin. Ya sudah. Saya akan mencontohkan dari awal ya bagi Bapak Ibu yang masih belum membuat folder. Saya akan mencontohkan dari awal. Kita klik ini ya Bapak Ibu baru. Kita klik yang folder. Sebentar masih loading ya. Nah, saya beri nama saya Vicky Alvin. Ya, seperti itu kita buat. Nah, jika saya sudah punya folder di sini ya Bapak Ibu. Ini materi saya tadi, tugas saya tadi sudah saya kerjakan ini, materi praktik. Tinggal saya klik saja. Kalau Bapak Ibu sudah punya folder, pada saat memindahkan tadi Bapak Ibu juga bisa langsung memilihnya ya. Nah, saya pindahkan ke PKA video dulu. Pindahkan ke sini. Oke. Pindahkan. Seperti itu. Kita lihat ya Bapak Ibu di foldernya saya PKA video. Nah, tugas Bapak Ibu sudah terupload di praktik workspace for education. Pada foldernya Bapak Ibu. Ini punya saya ya, PKA video. Jadi nanti kayak punyanya Bapak Abdul Somad. Nah, ini sudah jadi untuk tugas praktek yang kedua, yaitu Bapak Abdul Somad bisa
mengirimkan Google Slide-nya ke praktek sini, tinggal menambahkan ke sini, seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang masih belum mengerjakan tugas yang lain, berarti harus membuat folder terlebih dahulu, seperti yang saya lakukan tadi, kemudian disisipkan tugasnya, seperti itu. Saya stop sharing-nya. Ini tinggal satu lagi materinya Bu Nuril dan Bu Nina. Nah, apalagi nih materi selanjutnya ini Bu Kiki? Ini berhubungan dengan kotak-kotak. Apa itu? Kotak-kotak dan angka, gitu. Ya, kotak-kotak dan angka. Kita masuk ke pembelajaran Office. Kalau misalnya biasanya kita menggunakan Office, kita menyebutnya Excel, Microsoft Excel. Kalau di sini namanya Google Spreadsheet. Nah, berarti kalau sudah disinggung masalah Microsoft Excel ini, segala pekerjaan yang berkaitan dengan angka, ya perhitungan, rasanya akan sangat efisien jika kita menggunakan Excel begitu. Nah, sekarang kita belajar tentang fasilitas yang ada di Google Workspace for Education yang diberi nama Google Worksheet gitu ya. Ya, Google Spreadsheet. Spreadsheet begitu, ya. Sudah ditampilkan Ibu Kiki? Nah, silahkan. Ini sudah sampai di sini. Nah, kita mengenal kecanggihan yang terakhir yaitu dari Google Sheet atau Spreadsheet. Tampilannya, logonya hampir sama dengan Excel ya Bapak Ibu. Nah, perbedaan Google Sheet dan Excel ada beberapa. Yang pertama, fitur kolaborasi real time. Oh iya, tadi untuk yang Google Slide, Bu Nuril dan Ibu Lina, saya lupa memberikan berbagi file. Tapi caranya sama dengan Google Doc dan Google Sheet ini. Jadi nanti akan saya praktikkan kembali ya Bapak Ibu. Yang pertama, fitur kolaborasi real time. Excel maupun Google Sheet adalah fitur andalan saat pekerjaan mengharuskan Anda berkolaborasi dengan tim secara real time. Fungsi ini akan semakin terasa manfaatnya ketika Anda dan kolega harus bekerja secara remote. Berbagi dan edit dokumen pun jadi lebih gampang. Jadi nanti kita di Google Sheet, kita dapat berbagi file, bisa mengeditnya dan bisa juga memberi komentar. Sama dengan Google Slide dan Google Doc seperti itu. Kemudian yang kedua, penyimpanan Google Sheet otomatis. Jika PC mati atau jaringan internet yang tiba-tiba putus saat bekerja adalah bencana besar bagi sebagian orang. Kayak kita nih, ya Bu Nuril Bu Lina, apabila listriknya mati pada saat mengerjakan tugasnya anak-anak, misalnya listriknya padam, maka file yang kita kerjakan di Microsoft Office akan hilang. Bagaimana tidak? Dokumen kerja ternyata tak bisa diselamatkan karena lupa memencet tombol save. Itulah kalau Anda menggunakan Microsoft Excel. Kenapa, Bu Lina? Putus ini. Suaranya putus-putus. Iya. Suaranya terputus-putus. Saya cek dulu. Jadi akan saya ulangi. Kira sudah jelas, Bu Lina? Sudah. Ya. Sekarang yang kedua yaitu penyimpanan Google Sheet otomatis. Jika PC mati atau jaringan internet yang tiba-tiba putus saat bekerja adalah bencana besar bagi sebagian orang. Bagaimana tidak? Karena dokumen kerja ternyata tak bisa diselamatkan. Sebentar Ibu Kiki. Ya. Mungkin bisa pelan-pelan. Ini kelihatannya suaranya kemeresek atau mungkin dari ininya headsetnya Ibu Kiki nih. Iya. Saya bacakan lagi ya. Itulah jika kita menggunakan Microsoft Excel, jika kita lupa memencet tombol save, maka tugas yang kita kerjakan akan hilang. Nah, kejadian semacam ini tentu tidak akan terjadi jika Anda bekerja dengan menggunakan Google Sheet. Ya, Google Sheet memang menyediakan fitur auto saving otomatis, baik ketika Anda mengaksesnya secara online maupun offline. Jadi, Anda tidak perlu khawatir hasil kerja Anda hilang karena lupa menekan opsi
tersimpan di layar. Jadi yang saya terangkan tadi yaitu Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet ini semuanya akan tersimpan secara otomatis. Kita langsung saja ke praktik ya Bapak Ibu. Bagaimana cara membuka Google Sheet tersebut? Caranya sama, semuanya sama dengan Google Doc dan Google Slide. Kita bisa buka di Drive kita di tanda titik 9 ajaib ini atau Google Apps ini, ataupun di tanda plus baru sini juga bisa. Dan kita klik di Google Spreadsheet. Jika di tanda titik 9 atau Google Apps ini, kita pilih yang Spreadsheet ini. Sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memilih mana yang diinginkan. Ini aja coba. Nah, ini adalah tampilan baru dari Google Spreadsheet. Di sini sama dengan Google Doc dan Google Slide. Google Spreadsheet ini juga mempunyai dua bawaan. Yang pertama blank atau kosong. Kemudian ada template yang sudah diberikan oleh kita coba buat yang kosong ya. Bapak Ibu. Sebentar deh Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Kiki ada gangguan sinyal sedikit. Nah, jadi seperti yang sudah disinggung oleh Bu Kiki tadi, bahwa semua layanan atau fitur yang ada di Google Workspace for Education ini semuanya memiliki keunggulan tersimpan secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk menyimpan atau mengklik tombol simpan. Jadi saat Bapak Ibu membuat project di Google Doc, Google Slide maupun Google Sheet, Google Form, semuanya tersimpan secara otomatis. Jadi saat Bapak Ibu harus terburu-buru meninggalkan proyek Bapak Ibu, semuanya akan aman di drive Bapak Ibu, begitu. Nah, silakan Ibu Kiki, sudah siap untuk melanjutkan. Terima kasih. Saya akan mencoba mempraktekkan tentang Google Sheet. Sudah tampil? Sebenarnya saya stop dulu. Bentar. Nah, sudah, kemudian minta tolong ditampilkan. Baik, sebentar Ibu Kiki. Nah, silakan. Sudah ya. Sini saya akan menerangkan tentang Google Sheet, yaitu jangan lupa untuk yang pertama kita ganti dulu judulnya. Nah, sampai judulnya masih Artikel Spreadsheet seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, posisinya sama ya di sebelah kiri Iya, atas. sama. Ya, Seperti Google Doc dan Google Sheet tadi. Slide, Google Sheet semuanya sama. Nah, cara membukanya juga sama ya Bapak Ibu. Kita tinggal klik tanda titik 9 atau Google App tersebut, kemudian ada di tanda plus, seperti itu. Cara membukanya juga sama. Kemudian jangan lupa kita beri judul dulu, misalnya kita beri judul nilai portofolio. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, apakah kecanggihan dari Google Sheet ini? Nah, Google Sheet ini akan menyimpan secara otomatis sama dengan Google Slide dan Google Doc yang tadi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membagikan sheet kita ini. Ini masih kosongan ya Bapak Ibu, masa mau dibagikan? Kita tulis dulu. Misalnya saya akan membuat nama. Kemudian di sini
Saya beri tugas 1, saya kosongi 1, tugas 2, tugas 3, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kolomnya akan saya kecilkan. Akan saya kecilkan seperti ini. Misalnya saya akan membuat nilai portofolinya anak-anak. Saya tengahkan ya Bapak Ibu. Kita tinggal tulis, kita blok, kemudian kita klik tanda perataan horizontal ini. Kita klik yang rata tengah, supaya tulisannya rata, ada di tengah. Kalau Bapak Ibu ingin tulisannya menjadi tebal, bisa diklik yang bold. Nah, seperti ini. Misalnya nama siswa Bapak Ibu yang pertama Kiki. Yang kedua Afidia, nama saya sendiri. Yang ketiga Dewi, kelima Nuril, yang keenam Bulina. Misalnya seperti itu ya. Kemudian anak-anak ibu sudah mengumpulkan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5 dan sebagainya. Kita bisa menyisipkan di sini. Kita klik sisipkan, kita beri tanda kotak centang. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Ini tadi Bulina. Nah, kita klik dulu di sebelah sini, kita klik sisipkan, kita ketik, kita klik yang kotak centang. Nah, seperti ini semuanya. Ini bisa kita drag ya. Nah, seperti ini. Kita klik lagi yang tugas 2. Sisipkan, kemudian kita klik yang kotak centang. Ini juga sama. Kita klik di bawahnya tugas 3, kita sisipkan kotak centang. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Sampai dengan tugas kelima. Seperti ini tinggal kita drag. Kita dragnya caranya ada di pojok kanan bawah ini, ada tanda plus seperti ini. Jika sudah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kita klik, kemudian ada tombol kotak di pojok bawah ini. Nah, sampai tanda plus ini kita tarik ke bawah. Seperti ini ya, Bapak Ibu, ini namanya kita drag, kita samakan. Nah, misalnya Kiki ini tugas 1 sudah mengumpulkan. Ini bisa juga digunakan untuk tugasnya anak-anak yang portofolio. Jika anak-anak mengerjakan tugas portofolio tugas 1, kita tinggal memberi checklist saja. Tinggal checklist, misalnya tugas 2 juga sudah, ini kita checklist asal saja, tidak apa-apa. Ini Bapak Ibu, misalnya ada yang tidak mengerjakan. Nah, untuk yang tengah ini, kita bisa menambahkan rumus Bapak Ibu. Rumus itu kita gunakan jika anak-anak mengerjakan tugas 1, maka nilainya nanti adalah 0. Kalau anak-anak tidak mengerjakan, maka jika mengerjakan nilainya 1. Kalau tidak mengerjakan nilainya 0. Rumusnya kita tulis sama dengan if. Ini sama dengan di Excel ya Bapak Ibu. Kita juga bisa menyisipkan di sini. Di sini juga ada fungsi atau function. Jika di Bapak Ibu pakai format bahasa Inggris, berarti di sini tulisannya function. Nah, ini ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada sum, average, count, max, min. Ini sudah tidak asing lagi dengan kita. Kalau sum itu di jumlah, average itu rata-rata, count itu jumlahnya, max itu jumlah maksimalnya, min itu minnya. Ya, saya akan manual saja di sini. If buka kurung, ini filenya diklik. Yang ini saya ini, kemudian sama dengan true. Berarti kalau benar, kalau dia mengerjakan, maka nilainya 1. Kalau salah nilainya 0. Kita coba ya, Bapak Ibu, kita tutup kurung, kita enter. Kenapa kok error?
Bentar, ada yang salah Kak ini. Kenapa Bu? Kenapa kok error? Kenapa Bu Rina? Itu titik duanya diganti sama Titik koma. titik koma. Oh iya. If buka kurung. Halnya ini ya Bu Rina. Iya. Kemudian titik koma ya Bu Titik Rina. koma. Titik koma. Iya, iya. Titik koma, koma. Iya, 1. Oh, salah. No. Kalau Ini titik Bu Rina. Enter coba. Kenapa kok masih error Bu Rina? coba di ulangi lagi. Kenapa Bu Rina? Diulangi lagi mulai dari awal ya. Ya. Sama dengan Ya. If if 40. Ini ya Bu Rina. Sebentar, masih belum muncul masalah. Sudah? Itu sama dengan dulu gini Bu Rina. tidak perlu Bu Kiki. Tidak perlu. Pakai titik koma. Iya, saya biasanya langsung pakai titik koma, kemudian ketikkan 1, Apa lagi? 1. titik koma lagi, langsung titik 0. koma lagi 0. Oh, Iya, seperti ini. 0. Tutup kurung. Jadi tidak usah full. Sudah. Iya. Ini. Iya, coba saja. Nah. Tidak bisa Bu Nina. Oh bisa. Oke. Bisa. Isi otomatis disarankan. Nah. Iya. Langsung cetak terima semua kasih, Bu itu Nina. sudah oke. Iya. Ya. Nanti kita Tarik ya tinggal berarti ke bawah. drag saja ya. Tinggal drag ke bawah. Iya. Nah, Atau nanti akan tadi langsung kan ada otomatis. muncul. Kenapa Ibu Bu Kiki, Nina? coba Ibu Kiki tulis ulang lagi rumusnya yang tadi dengan menggunakan tugas 2. Nanti ada tanda, jadi tak perlu mendrag, tidak perlu didrag, nanti akan tampil semuanya otomatis. Oh, yang otomatis. Iya, Oke, iya. siap. Baiklah. Kita ulangi lagi coba. Ya, Bapak Ibu, sama dengan Ya, sama kita dengan if dalam kurung, klik, kemudian klik kan, ya, titik koma, 1, titik koma lagi, titik koma, 0. Tutup kurung, kita enter. coba di enter. Nah, ini di checklist ya Bu Lina. Nah, ini sudah ada otomatisnya langsung Oh iya, centang itu. otomatisnya langsung muncul ya. Iya, langsung muncul itu. Oke. Coba. Nah, Seperti itu, tak Bapak perlu Ibu. di-drag ya. Ya, ini sangat mempercepat kita dalam mengoreksi tugasnya anak-anak Bapak Ibu. Jika anak-anak sudah mengumpulkan, nanti nilainya akan otomatis langsung masuk 1. Kalau belum mengumpulkan, maka nilainya 0. Ini sudah langsung jadi analisis ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini kita copy ke sebelah, apakah bisa Bu Lina? Nah, bisa Ibu Kiki. Nah, tinggal kita klik ini aja ya. Tinggal drag ke bawah. Nah, Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi meletakkan rumusnya atau menuliskan rumusnya kembali. Kemudian yang terakhir misalnya akan saya tulis progres tugas gitu Bu Lina ya. Iya. Progres tugas. Nah, seperti ini. Nah, saya inginnya progres tugasnya ini misalnya anak-anak sudah mengumpulkan, saya inginnya jadi persen. Berapa persen anak-anak sudah mengumpulkan tugasnya, nanti supaya nilai portofolio ini apabila di-share ke anak-anak dan orang tua dan anak-anak akan tahu, oh tugas saya yang saya kumpulkan itu ternyata masih sekian persen. Nah, maka anak-anak akan langsung mengerjakan, oh tugas saya yang belum yang mana saja, seperti itu. Nah, caranya kita tambah menggunakan rumus sum jumlah. Kita buka kurung, jumlahnya yang ini kita kontrol saja seperti ini. Kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan 5 karena jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 tugas.
Kita enter. Nah, jadinya kenapa kok masih 0,8 Bu Kiki? Ya, belum persen. Nah, kalau ingin menjadikan persen, tinggal kita blok saja ini. Nah, kita klik yang persen ini, format sebagai persen. Tara, sudah jadi. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa paham apa yang saya terangkan hari ini ya. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan dituliskan di live chat kami. Kemudian kalau misalnya hanya tulisan seperti ini, ingin kita buat diagram, sangat bisa. Kita blok yang lama ini beserta progres kita sisipkan diagram. Proses. Nah, seperti ini. Ini adalah diagram dari data yang ada di atas. Nah, di sebelah kanan ini ada menu editor diagram. Ada yang diagram kolom, ada yang ini Bapak Ibu. Di segitiga kecil ini kita klik. Nah, di sini ada diagram batang yang atas, kemudian ada yang samping, kemudian ada diagram garis juga. Nah, kita tinggal pilih diagram garisnya mau yang mana, ataupun diagram lingkaran juga bisa. Tinggal kita pilih saja seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari Bu Rina atau Bu Nuril ada yang menambahi? Silakan. Sudah cukup ini Bukti. Ini ada query bertanya ini. Ya. Buat sama dengannya di bagian mana ya Bu? Buat sama dengannya. Iya. Sama dengan itu ada di keyboardnya Ibu sendiri. Ada di sebelahnya backspace ini. Sebelahnya Jadi pakai keyboard ya. Pakai keyboard ya. Ya, pakai keyboard. Kemudian ini kalau polosan seperti ini tampilannya kan kurang menarik ya Bu Rina ya. Dan Iya. ini bisa kita buat warna-warni. Nah, misalnya namanya nanti kita buat warna hijau. Nah, seperti ini. Kalau tugas satu, misalnya ini tugas satunya, mau kita gandengan dengan ini Bu, supaya atasnya biar gandeng. Nah, kita mergerkan aja. Jadi jenis penggabungan ini, gabungkan semua. Nah, maka tulisan tugas satu ini sudah berada di tengah-tengah. Nah, kalau ingin rata tengah, kita klik yang ini, perataan horizontal, kita klik yang tengah. Itu, kalau ingin rata kiri, tinggal klik yang kiri. Kalau ingin yang rata kanan, ya tinggal klik seperti itu saja. Kemudian, warna ya. Sebentar, saya gabungkan semuanya supaya rapi. Oh, sorry. Gabungan sih banyak. Oh, iya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Dan tinggal kita beri warna saja, warna-warni misalnya ya. Oh, hijau sudah. Pink. Kemudian kuning. Apalagi biru. Ini seperti ini. Saya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tugas satunya sedikit, masih belum direvisi, belum tinggal kita cek sendiri saja. Nah, kalau sudah dilengkapi tinggal cek saja. Nah, seperti ini. Sudah Bapak Ibu. Ini nilai portofolio ya. Kemudian jika kita ingin menambahkan file yang lain di sheet kita ini, bisa. Caranya yaitu menyisipkan kolom ya. Sisipkan, kita klik sisipkan. Kita ambil filenya dulu ya.
file, kita import. Nah, kita cari file yang berbentuknya Excel. Nanti kita sisipkan di sebelahnya file ini misalnya. Ini ya, saya punya contoh data nilai. Kita klik pilih. Buat spreadsheet baru, atau kita sisipkan di sheet baru, atau ganti spreadsheet, bisa. Saya inginnya misalnya nilainya jadi satu di nilai portofolio ini. Kita sisipkan sheet baru ya. Kita klik. Import data, kita klik. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilannya Bulena dan Buril. Nah, sheet satu ini bisa kita beri nama ya. Kita klik kanan. Nah, kita ganti nama. Tadi judulnya nilai portofolio. Nilai portofolio. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya ambil nilai saya imporkan, saya masukkan nilai portofolio ini. Nah, jadi kita bisa ambil file lain kita masukkan ke spreadsheet kita yang baru kita buat tadi, seperti itu. Ini paling mudah digunakan jika kita berkolaborasi, Bulena dan Buril. Misalnya kita disuruh mengumpulkan nilai PAT ke dinas misalnya seperti itu. Jika jumlah rombelnya banyak, maka Bapak Ibu tidak perlu mengirimkan tugasnya itu satu-satu. Jadi Bapak Ibu tinggal kirimkan saja dan kita import filenya. Nah, seperti ini. Kita tinggal langsung menamai. Misalnya ini kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa mengimpor nilai juga. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 15 menit. Mungkin dari Bapak Ibu peserta pelatihan GWE ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin ada pertanyaan atau komentar seputar materi pada hari kedua ini. Mungkin akan saya tambahin sedikit mungkin Boleh, ya. silakan. Silakan. Misalnya ini saya punya nilai anak saya. Di sini kurang rata-ratanya ya. Nilai PTS ini, saya punya nilai PTS. Saya beri rata-rata. Tulis rata. Bapak Ibu tidak perlu menghitung satu persatu. Bapak Ibu tinggal klik saja. Diteras seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langsung menuju ke fungsi yang ada di pojok kanan atas ini. Kita klik, tinggal kita klik saja. Yang ini adalah rata-rata. Kita enter. Nah, seperti ini. Otomatis kita isi otomatis dengan kita checklist. Nah, seperti ini. Ini adalah rata-rata nilai dari anak-anak yang didapatkan PTS. Seperti itu. Kita ratakan supaya bagus. Kita klik yang atas. Jika ingin meratakan semuanya, kita klik kolom yang paling atas. Kemudian perataan. Kita klik yang tengah. Nah, otomatis semua file sampai bawah akan rata-rata, akan rata tengah. Seperti itu. Ini misalnya akan saya jadikan satu. Titik manager. Gabung semua. Nah, kami kurang rapi ya. Jadi kita klik yang tanda ini, perataan vertikal. Kita klik yang tengah. Nah, seperti itu. Nah, tulisannya kita bold supaya sama. Kemudian kita drag ke bawah. Atau kita shift ke kanan bawah. Kanan bawah. Nah, kita buat kolom. Atas kolom. Seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin komanya terlalu banyak, kita blok saja. Setelah di blok, Bapak Ibu pilih yang ini, tambahkan angka desimal
atau kurangi angka desimalnya. Bapak Ibu bisa pilih. Karena kita kurangi, kita kurangi. Nah, nilainya akan langsung tanpa otomatis koma. pembulatan begitu ya. Ya, langsung pembulatan tanpa koma. Kalau misalnya desimalnya diberi, ya kita tambahkan yang tambahan desimal. Nah, karena komanya misalnya selisihnya anak-anak itu nilainya koma, berarti tinggal kita pilih di belakang koma ingin berapa angka. Jika 2, berarti kita tambahkan 1 lagi. Nah, seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu, memberi warna seperti biasa ya. Warna isi. Merah. Ya, sudah. Kita pelok ke bawah ya. Kalau mau pelok ke bawah bisa diklik, ditekan tombol shift dan tanda panah ke bawah. Ya, Bapak Ibu. Warnanya saya pilih yang cerah. Sudah selesai. Nah, jadi Tombol-tombolnya hampir sama dengan Excel. tuh mirip ya. Nah, jadi setelah bentuk pekerjaan kita sebagai pendidik bisa sangat terbantu ya, yang kita sebagai pendidik tidak akan terlepas dengan pekerjaan berupa angka, kemudian grafik seperti itu. Jadi tidak akan sangat efisien, sangat efektif jika kita mencoba mengaplikasikan semua pekerjaan kita menggunakan Google Sheet seperti ini. Nah, mungkin kami sebagai guru sekolah dasar, nilai-nilainya semuanya tematik. Kemudian kita bisa juga berkolaborasi dengan guru mapel atau guru bidang studi, bisa PJOK atau guru PAI begitu. Kita bisa berkolaborasi di dalam file yang sama begitu ya Bu Vicky. Iya. Jadi file ini bisa dijadikan satu secara langsung dengan menggunakan Google Sheet. Ya, jadi hanya dibedakan di sheet-nya saja. Ada sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Baik Ibu Kiki, waktunya kurang 10 menit lagi. Mungkin dari Ibu Herlina atau Ibu Kiki ada tambahan lagi, silakan. Iya, mungkin tambahannya untuk mengirimkan saja ya Bapak Ibu. Dari Google Doc tadi sudah saya berikan caranya. Nah, untuk Google Slide dan Google Sheet juga sama ya Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan komentar. Contohnya misalnya rata-rata ini saya klik tambahkan atau susukan komentar bisa. Misalnya di sini saya tulis ya. Misalnya ini diberikan ke kepala sekolah, kemudian Bapak kepala sekolah memberikan komentar. Komentarnya Bapak sekolah misalnya rata-ratanya dibulatkan saja Bu. Nah, seperti itu. Kemudian ini diberikan komentar. Nah, rata-ratanya dibulatkan saja Bu. Nanti akan tahu bahwa yang ini jika diklik, oh ada komentar dari Bapak kepala sekolah, rata-ratanya disuruh dibulatkan saja seperti itu. Kita bisa nambahkan komen. Kemudian kita juga sama bisa menyisipkan link. Nah, kita sisipkan link. Kemudian kita juga bisa membagikan. Sama ya Bapak Ibu, Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet itu sama. Kita bisa mengirimkan linknya, ataupun bisa kita langsung tambahkan ke emailnya masing-masing. Jika tidak tahu emailnya misalnya, maka tinggal klik salin link ini aja. Nah, kita klik dulu. Nah, yang bisa mendapatkan link ini siapa saja? Siapa saja di grup ini yang memiliki link atau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Bisa pilih yang mana? Misalnya yang siapa saja ya. Saya klik. Nah, ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dibatasi atau siapa saja yang memiliki link. Misalnya ini ya.
Kemudian mengakses lihat saja atau bisa diedit. Kita klik lah, ada 3 lagi. Mengakses lihat saja, memberi komentar, atau editor. Jika yang menerima link kita klik yang editor, berarti yang menerima link tersebut bisa mengedit file yang kita miliki. Jika kita klik yang memberi komentar, maka hanya bisa memberikan komentar tanpa bisa mengedit. Tapi kalau diberikan pengakses lihat saja, maka yang mungkin hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Ini pengakses lihat saja ini biasanya paling muncul dengan anak-anak, supaya anak-anak tidak bisa mengedit file yang kita kirimkan. Kita tinggal salin link seperti ini, kemudian linknya dikirimkan ke grup WA kelas, misalnya seperti itu. Soal juga sama. Ini itu menurut dan Budina materi hari ini tentang Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Baik, terima kasih banyak atas ilmunya Ibu Kiki. Mungkin ada tambahan dari Ibu Herlina? Iya, mengingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk tugas teorinya segera dicoba, dilihat materinya, kemudian mencoba juga untuk latihan soal-soalnya ya. Nah, kemudian juga dikerjakan juga prakteknya, supaya bisa mendapatkan sertifikat 32 jam. Mungkin itu saja, Bu Nuril. Baik, terima kasih kepada Ibu Kiki dan Ibu Herlina. Kita masih jumpa lagi besok di sesi terakhir atau sesi ketiga dengan materi yang berbeda. Besok ada Google Meet, Google Form atau Google Formulir, kemudian ada Google Calendar. Tetap di pukul yang sama. Oh iya, ada juga tambahan 1 Google Classroom ya. Jadi Bapak Ibu besok belajar tentang membuat formulir, kemudian mengelola kelas di Google Classroom, bagaimana biar tampilannya menarik dan lain sebagainya. Besok kita jumpa lagi tetap di jam yang sama, jam 12:30 siang hingga jam setengah 3 sore. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu peserta pelatihan Google Workspace for Education. Saya ucapkan terima kasih, semangat selalu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan semangat terus dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.